baik. Bunda gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Nah, Bunda Puja, hari ini rencananya kita akan mengadakan supervisi akademik. Sebelum itu kita ada namanya praobservasi. Nah, praobservasi itu ada 3 tahapan ya kalau untuk supervisi akademik. Yang pertama untuk pertumbuhan, kemudian ada pengembangan dan pengawasan. Kebetulan ini yang diambil adalah untuk pengembangan kompetensi guru dan coachingnya Bunda Puja. Seperti itu, dan saya sebagai coachnya. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini Bunda Puja. Kita praobservasi dulu sebelum nanti kita coba observasi di kelas seperti itu. Nah, kalau boleh tahu Bun, untuk tujuan pembelajarannya sendiri seperti apa yang akan Bunda lakukan di kelas nanti? Iya saya mau nanya nih Bun, sebelumnya kapan Bunda mau observasi di kelas? Kalau hari ini bisa Bunda Puja? Kalau hari ini kebetulan kami masuk pembelajaran tema subtema 2, tema C subtema 2. Jadi kebetulan nanti kami mempelajari tentang matematika nilai mata uang. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama dengan mengamati uang, nanti Ananda kan membawa uang mainan tuh. Jadi mereka mengetahui nilai mata uang, nilai yang ratusan, nilai uang 2000-an, 1000-an, seperti itu. Kemudian nanti tujuan pembelajarannya juga supaya Ananda mengetahui nilai kesetaraan uang. Misalnya nanti uang 10.000 bisa diganti dengan nilai uang berapa aja. Nah, itu tadi tujuan proses pembelajaran yang mau kalau nanti hari ini kita supervisi akademik seperti itu ya Bunda Puja. Nah, untuk tahapannya sendiri, proses menuju yang RPP yang sudah Bunda Puja buat terkait kesetaraan uang dan nilai mata uang itu seperti apa? Bisa diceritakan kira-kira tahapannya dari awal sampai akhir seperti apa Bunda Puja? Tahapan pembelajarannya itu ada 3 Bun. Ada kegiatan inti, kegiatan pembukaan, kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup. Di kegiatan pembukaan biasanya tuh orang guru kan mengucapkan salam, melakukan ice breaking, kemudian menanya kabar Ananda, absensi, seperti itu. Nanti di kegiatan inti, karena kami sekolah Islam terpadu, nanti kegiatan pembelajarannya itu ada yang namanya terpadu, yaitu talaah, kemudian eksplorasi, rumuskan, presentasikan aplikasi duniawi dan ukhrawi. Nah, dari mulai talaah nanti Ananda akan mendapatkan penjelasan dari saya mengenai nilai mata uang, kemudian nilai kesetaraan uang. Setelah itu Ananda mencari informasi lagi di bukunya masing-masing, di buku cetak temanya masing-masing mengenai nilai mata uang tersebut. Setelah itu nanti saya akan membagikan LKPD. LKPD itu berupa latihan untuk anak, dikerjakan secara kelompok, didiskusikan mengenai nilai mata uang. Nah, setelah selesai mereka diskusi, mereka akan menampilkannya secara berkelompok mengenai hasil yang mereka dapatkan. Untuk kegiatan penutupnya Bunda, sebelum kami tutup biasanya kita melakukan refleksi kan, tanya jawab kepada anak tentang nilai mata uang tersebut. Nanti misalnya saya akan menunjukkan uang mainan yang mereka bawa itu, ini uang berapa, ini uang 2000, seperti itu. Nah, kemudian mengingatkan Ananda kembali untuk mengulang pembelajarannya di rumah. Biasanya seperti itu yang kami lakukan. Nah, jadi kan udah Riki nih Bunda Puja menjelaskan terkait dengan tujuan pembelajaran dan dari awal pembukaan, kegiatan inti, kemudian penutup seperti itu. Nah, untuk pengembangannya sendiri, kira-kira arah pengembangan apa yang mau dicapai nih Bun? Kan ada kalau untuk kategori pengembangan itu ada 4. Yang pertama pengembangan secara pedagogik, yang kedua ada kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, kira-kira yang untuk Bunda Puja sendiri untuk pengembangannya yang bagian mana yang mau dikembangkan? Yang ingin dikembangkan di bagian pedagogiknya. Oh, pedagogiknya Bun ya. Nah,
Kalau pedagogik itu sendiri kan pembagiannya banyak nih. Pembagian pedagogik itu ada karakteristik peserta didik, ada teori belajar, ada nanti ujungnya ada evaluasi, ada metode dan model dan sebagainya. Nah, kira-kira yang ingin Bunda Puja kembangkan di bagian pedagogi itu yang mana nih? Di karakteristik peserta didik. Di karakteristik peserta didik. Nah, sejauh ini Bunda Puja kan ngajar di kelas bawah nih, kelas rendah, kelas 2. Untuk karakteristiknya sendiri, kalau secara sekilas nih ya, secara sekilas itu seperti apa anak-anak kelas 2 dan bagaimana cara menyikapinya gitu? Kalau untuk kelas 2A itu kan masih termasuk kelas bawah Iya, Bunda. Jadi untuk karakteristiknya itu bervariasi Bun. Banyak ananda, ya namanya anak-anak kan Bunda, ada yang suka cari perhatian, kemudian ada memang ananda yang memang daya tangkapnya cepat, ada yang masih butuh pengulangan seperti itu. Nah, untuk yang tadi kan yang mau dicapai atau dikembangkan itu kan karakteristik peserta didiknya. Dan Bunda Puja mengatakan bahwa di kelas 2A itu bervariatif lah untuk karakteristik setiap anaknya. Kemudian kira-kira strategi apa nih Bun yang Bunda persiapkan untuk nanti kita bisa supervisi akademik di kelas 2? Untuk strategi untuk nanti supervisi Bunda, biasanya karena kelas 2 itu kan kelas peralihan dari kelas 1 dari mereka yang TK kelas 1 ke kelas 2 gitu. Jadi untuk pembelajaran itu belum bisa jadi biasanya kami melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk menggunakan kompetensi KSE, kompetensi sosial emosional. Jadi biasanya kembali di kegiatan awal tadi Bunda pembukaan, biasanya kami melakukan sekedar menanyakan bagaimana mood anak pada hari itu. Jadi biasanya kami bikin gambar emoticon senyum, marah, sedih. Jadi pengen tahu dulu anak itu sedang bagaimana moodnya, sedihkah, bahagiakah. Kalau misalnya ada yang sedih, ada yang yang tidak mood pada hari itu, nanti kami akan memberikan penguatan dulu, kemudian melakukan ice breaking tadi itu supaya mereka kembali moodnya untuk belajar. Nah, jadi memang yang Bunda Puja sampaikan ya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan kompetensi sosial emosional. Insya Allah ya Bun ya. Nanti ini baru rancangan di praobservasi kita. Nanti mudah-mudahan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Setelah ini ya Bun ya. Setelah ini kita coba observasi inti, kegiatan intinya di kelas. Di jam berapa Bunda? Kira-kira jam berapa bisa? Nanti tema masuk jam 11. Oh, jam 11. Nanti saya coba ke kelas. Nanti kami berusaha untuk jadi coach ya, seperti itu. Saya mau supervisi akademi di kelas Bunda Puja. Iya. Mungkin itu Bunda Puja untuk praobservasinya. Kami ucapkan terima kasih. Sama-sama. Nanti sampai ketemu di kelas. Ditunggu ya Iya. Bun. Terima kasih Bunda Puja. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sekarang Bunda mau gambarkan
Kelompok Arasya tadi nomor berapa? Udah suruh? Kelompok yang sudah selesai silakan takbir. Selesai terakhir, kita sekarang mempresentasikan hasil diskusinya. Dari yang nomor 1, yuk kelompok 1 siapa tadi? Adil. Silakan yang lain disimak ya, sudah betul belum? Yang dikerjakan temannya, yuk. Nomor 1 yang A, baca. Baca soalnya, baca soalnya. Sudah betul yang dikerjakan kelompok Albino? Betul. Kelompok siapa yang mau menanggapi?
lebih refresh gitu. Iya. Lebih refresh walaupun awal-awalnya kan deg-degan udah pasti lah Pak ya. Pasti, Pastilah iya. manusia deg-degan gitu kan. Terus jadi ada inovasi-inovasi, oh ternyata masih kurangnya di sini gitu. Jadi ada refleksi diri lah gitu kan Pak. Oh nanti perlu ditingkatkan di bagian ini. Jadi ada keinginan untuk lebih meningkatkan kompetensi diri ke depannya ya, setelah di supervisi Bapak kemarin kayak gitu kan. Dan kemarin ternyata di LMS juga ada yang untuk kelas nyata kan Pak, supervisi teman rekan sejawat. Nah kebetulan Bunda Puja ini kami sebenarnya partner. Jadi Iya, satu kan, kelas kan. itu kan berdua kebetulan Iya, kelas 2. Nah kami berpartner kebetulan, jadi lebih apa namanya biar apa nama transfer ilmunya atau sharingnya tuh lebih mudah kayak gitu nah Pak. Jadi cari yang orang yang terdekat aja gitu. Kalau Bunda Puja membantu sejauh ini, jadi proses provisi akademiknya kemarin sudah berjalan. Iya. Nah tinggal sekarang yang pasca observasinya. Jadi sejauh mana Mbak Bunda Ririn menyampaikan atau sharing tentang RPP kurikulum 13 ya di sini ya? Ada Bunda Puja. Jadi karena kurikulum kami itu bergabung masih kurikulum K13 bergabung dengan Ketetapan Islam. Jadi masih dihubungkan gitu ya Bunda Puja. Kemarin sudah coba sharing, di dalamnya ada KSE-nya, gitu kan, ada diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi. Terus ya coba kita mulai dari awal kayak gitu kan. Karena kami sendiri memang berbeda dengan yang dari LMS kayak gitu kan Pak, yang dicampurkan. Jadi memang ya belajar dari awal sama-sama. Jadi sejauh ini Kalau Dila kasih kisah review aja hasil kemarin ya Mbak Ririn ya. Supervisi saya di kelas sekolah kemarin itu luar biasa. Karena supervisi ini kita tidak menghakimi guru Mbak Wijaya, kita sharing. Iya. Ini luar biasa di kelas. Ini Bunda Ririn kemarin Bunda Wijaya itu luar biasa. Karena Bunda Ririn ada apresiasinya, reviewnya, kemudian ngasih anak, kemudian ada modul pembelajaran, ada speakingnya, dan terakhir refleksi. Dan ini tidak jarang dilakukan oleh sekolah lain. Karena ketika kita refleksi, nah dan ini untuk suatu saat nanti Bunda Ririn usahakan refleksi juga dari sejawat dan siswa. Karena nanti kita tahu bahwa kita di sini loh. Jadi kalau ketika kita melakukan refleksi seperti itu kan tidak ada dusta di antara kita ya. Kan ada, kalau siswa misalnya jujur. Kalau kita sudah melakukan seperti itu, insya Allah Bunda Ririn akan sukses. Jadi sejauh mana Bunda Ririn menampingi Bunda Puja dalam RPP 13 ini? Kebetulan Bunda Ririnnya kan pakar kurikulum ya. Jadi penerapannya lebih gampang, lebih mudah. Kita kan saya jawab. iya, Pak. Sejauh ini memang kita mulai dari awal kayak gitu kan, menjelaskan kalau dari yang guru penggerak itu kan ada namanya RPP berdiferensiasi sosial, kompetensi sosial emosional. Jadi mungkin tahapannya sih saya kasih tahu ke Bunda Puja sama-sama sharing. Kalau misalkan di awal pembelajaran itu ada namanya KSE gitu kan, PSE, pembelajaran sosial emosional gitu. Jadi lebih kalau yang isinya tuh kontennya lebih kurang hampir sama dengan yang di sekolah Pak. Tapi yang paling pembedanya itu dua. Yang pertama yang pembelajaran sosial emosional itu ya, sama yang berdiferensiasi. Jadi boleh ambil kontennya seperti apa atau produknya seperti apa. Dua kunci itu sih yang saya garis bawahi untuk RPP berdiferensiasi ini gitu sama KSD. Jadi dua kunci itu yang kalau yang sisanya kan lebih kurang sama, ada pembukaan apa segala macam penutur. Nah, tapi dua kunci itu yang membedakan RPP dari LMS ini dengan RPP yang ada di sekolah. Kalau ini pengembangan dan perbaikan teman sejawat yang akan dilakukan Bunda Ririn gimana? Umpan balik dari Bunda Pujanya. Umpan baliknya tadi kemarin udah coba sharing-sharing ya terkait dengan cara mengajar, terus kita sharing, mungkin benar-benar mau ceritakan. Ya, silakan dulu. Setelah supervisi sama kemarin, jadi saya selaku ibu Bapak dari katakan
Jadi ini kan Bunda Riri ini sudah melakukan supervisi dari Bunda Jaya. Itu kan ada rencana kedepannya. Rencana kedepannya itu kan saat kondisi nih Mbak Bunda Riri nih, apa yang akan, kan setelah kita supervisi setidaknya ada sesuatu, ada yang kurang Bunda Ririnya. Apa RTK yang akan Bunda Riri lakukan terhadap Bunda Jaya? Kalau rencana tindak selanjutnya yang pertama memang sama-sama merefleksi diri ya Pak. Udah pasti kan Pak. Refleksi diri. Jadi di mana kurangnya kita sendiri yang coba cari tahu gitu kan. Karena sistem kemarin supervisi akademiknya memang sistem coaching kan Pak. Jadi kalau sistem coaching memang seharusnya tidak ada apa namanya tuh kritisi atau seperti apa. Namun memang apa namanya harapannya memang solusinya itu muncul dari Bunda Puja sendiri. Kira-kira nanti ke depannya tuh seperti apa setelah di supervisi kemarin. Hasil coaching kemarin, Ya, hasil coaching kemarin kan ada iya ya. Nah kalau Bunda Puja melihat yang dilakukan Bunda Riri terhadap proses pendampingan dan itu gimana? Apa aja hasil yang didapat, pencapaiannya? Alhamdulillah ya Pak ya, walaupun digunakan tidak mengurangi lah. Kalau kemarin setelah menggunakan KSD itu Pak di 15 menit awal tidak mengurangi tersampainya pembelajaran itu kepada anak. Luar dari coaching kemarin ya. Jadi kan ketika kita dilakukan seperti itu yang diharapkan Bunda Riri nanti kan adanya duplikasi Bunda Ririnya, duplikasi lain Bunda Riri ke sini. Itu gunanya supervisi tadi. Dan supervisi ini kan sudah dengan kelas-kelas sudah bicara juga tadi ya supervisi Bunda Riri terhadap proses pembelajaran kan luar biasa. Mas Jawat juga ada ini. Jadi pengembangan besoknya yang tadi lakukan Bunda Puja setelah dapat coaching dari Bunda Riri gimana? Dari kemarin kami menerapkan apa yang sudah didapat selama mengikuti calon guru penggerak. Jadi saya memang tertarik untuk mengikuti bagaimana cara mengajarnya, metodenya, pendekatan yang dilakukan kepada anak. Memang ya sepertinya memang sudah seharusnya dilakukan seperti itu. Soalnya melihat interaksi anak-anak lain, bagaimana anak-anak bisa terkondisikan dan pelajaran menjadi menyenangkan. Jadi yang disampaikan oleh Bunda Riri, insya Allah itu akan dilaksanakan permohonan Bunda Puja ya. Insya Allah itu ya. Kalau saya lihat, saya perhatikan, saya supervisi di sini beberapa kali. Memang proses PBM di sini sudah luar biasa dan beda. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan pada dan tugas Bunda Riri kan berat itu, yang berat tetap dilaksanakan. Sebenarnya Bunda Riri tinggal duplikasi aja yang Bunda Riri lakukan di sini itu luar biasa. Kenapa? Saya perhatikan ada beberapa sekolah yang supervisi ya seperti saya supervisi Bunda Riri itu jarang dilakukan. Bahkan saya cek betul ada refleksi per akhir proses pembelajaran. Mereka bingung apa proses pembelajaran, guru kok bingung. Dan rata-rata mereka masih pakai yang kesimpulan, padahal refleksi beasiswa. Makanya kalau mudah-mudahan ini diupayakan oleh Bunda Riri akan
selain refleksi supervisi menghindari mengajar dari teman sejawat, kalau kelas sholat udah pasti ya, setidaknya ada udah paling bisa jadi sudah dilakukan udah dari siswa, karena siswa kan paham nanti dari ini. Kalau oh budaya seperti ini kan ada terjadi loh. Ini ketika guru tidak mau direvisi, direfleksi oleh siswa, itu dia beranggapan bahwa dia hebat segalanya. Kenyataan mereka tidak tahu sama sekali. Itu ada loh. Makanya refleksi siswa sebentar. Kalau yang apa disampaikan oleh dari ini, saya lihat sendiri di kelas sekolah itu sudah dilakukan. Refleksi ngajak siswa apa yang dia sebutkan itu luar biasa. Jadi itu yang supervisi proses PBN. Pengembangan ke depan sudah dibuat oleh Pak Riki. Nah ini pengembangan praktisi di sekolah ini gimana nih? Yang akan dilakukan praktisi sekolah ini. Praktisi itu kemarin mau kan kemarin yang waktu rencana ya Kak, belum coba direalisasikan. Kalau rencananya masih dalam ruang lingkup kecil yang untuk pembuatan media, jadi pembelajaran. Jadi kemarin kan namanya media kreatif gitu ya, media kreatif gitu kan. Jadi harapannya memang semua jadi kalau semua guru sudah memperlakukan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan dan bermakna, jadi anak-anak tahu nih apa yang dipelajari hari itu bukan hanya menyenangkan saja, tapi juga tahu materi yang disampaikan gitu kan. Jadi itu sih targetan yang ingin dicapai. Jadi memang proses pembelajaran kalau guru-guru di sini alhamdulillahnya memang sudah coba mengaplikasikannya Pak, tapi mungkin memang kita sama-sama belum istiqomah lah gitu kan bahasanya, tinggal melanjutkan gitu nah, jadi kadang-kadang menggunakan ya kadang-kadang enggak. Nah, harapannya memang praktisi komunitas praktisinya itu dalam bentuk media kreatif, jadi memang dalam pembuatan media, dalam bahan ajar yang kekinian lah seperti itu. Jadi misalkan buat konten-konten yang memang anak-anak baru lagi nih setiap harinya kayak gitu. Jadi pengennya sih itu Pak yang ingin kedepannya dikembangkan. Jadi ya nanti bersama Bunda Puja, mungkin Bunda Puja sudah sedikit banyak mengetahui kan dari waktu dulu masih kelas 1 kami juga bareng-bareng mendapatkan ini udah banyak proses yang dilalui bersama Bunda Puja juga bersama saya proses bergerak ini. Jadi mungkin tidak harus modifikasi tapi dengan gayanya masing-masing ya. Gitu. Nah, jadi dengan gaya Bunda Puja punya sendiri, tapi setidaknya seperti ini nih apa namanya tuh triknya, seperti ini yang harus dilakukan kayak gitu. Nanti kedepannya Bunda Puja juga bisa lebih lagi daripada itu kayak gitu. Kalau dukungan kelas sekolah terhadap kegiatan praktis yang sudah dilaksanakan di sini sejauh mana? Kalau sejauh ini alhamdulillah kalau kepala sekolah itu apa ini bahasa kepala sekolah Pak Kasek bilang Pak Tanti gitu kan menyampaikan apapun yang Bunda mau buat sekolah itu kalau itu baik saya dukung selalu jadi ya jadi diupayakan, jadi Bunda tinggal buat insya Allah kalau itu memang untuk kebaikan sekolah, kemajuan apalagi kurikulum kan hubungannya dengan kurikulum media kreatif dan sebagainya. Jadi insya Allah kalau sekolah kan kalau dulu memang dalam masih ruang lingkup kecil nih Pak, masih dalam rombel gitu kan, kami rombel kelas 2 udah kalau ada grupnya gitu kan, jadi sharing di grup gitu kan seperti apa untuk proses pembelajaran, gimana kira-kira yang menarik ini terus tahu proses pembelajaran seperti ini kembali baru dalam ruang lingkup rombel kelas. Bergerak. Iya. Ini apa yang dirasakan ilmunya baik kan, apa salahnya tidak cantikkan sedikit tidak masalah.
Dina ada kalau ada di sini kamu super. Nah di sini ya saya beberapa bulan yang ketemu di Loka, di PI, ini super. Nah, kita pakai prinsip aja, cari ibadah kan gampangnya. Kita jangan beli ilmu. Nah itu kata buka juga. Kita saat di puasa itu cukup tua itu dari itu jadinya. Tapi memang yang penting faktor majunya program bergerak itu ada faktor yang dari sekolah, komunikasi itu gantikan itu. Kenapa ini? Saya sendiri super luar biasa untuk reading. Ketika saya tunggu untuk itu di lokal tidak ada yang siap. Nah, itu luar biasa nih. Kenapa? Ketika kita berbagi ini, berbagi keindahan dari itu, jangan berhenti kita berbagi ini. Karena kalau berdasarkan survei, kucing, sehingga puja sudah merasakan ini, budak puja tidak itu dalam sedikit kita sudah merasakan bahwa budak puja sudah termasuk dalam komunitas vaksin ditutup oleh dari ini luar biasa. Apalagi sekarang kan di sini lebih gampang ini untuk mengajak atau ngomong itu kan. Kalau saya sendiri sebagai pendamping TV dari Mandalika, jangan berhenti untuk berubah. Kenapa? Orang yang mau berubah itu orang yang susah hidupnya nanti Jadi intinya ketika kita mau berubah dan mau dikritisi orang itu berubah. Jadi hari ini bekerja muda silakan terbuka. Jangan pernah kita marah kita kritis. Baik dulu kritis orang itu ke kita nanti baru kita sendiri. Jadi setelah supervisi di sini saya tidak punya perubahan itu udah luar biasa. Dan ini apa yang hasil supervisi di sini saya luar biasa hasil dan ini bisa istilahnya kan budaya positif tetap harus disebarkan, dikembangkan dan tugas sendiri nanti di sini berarti pengembangan tugas itu. Apa dibilang oleh waktunya itu luar biasa. Nah ini mau berbagi ilmu. Itu penting. Kuncinya mau berbagi ilmu. Ketika kita mau berbagi ilmu, ada kebahagiaan. Ada yang penting kan kebahagiaan itu ya, kebahagiaan itu kan tidak bukan materi aja. Kalau kita sharing berbagi ilmu seperti ini itu bahagia. Sama-sama kita senang. Awet ujung-ujung itu awet muda. Kita berbagi ilmu, kita bertransisi. Dulu saya pernah dengar apa yang disampaikan oleh mantan sekda kita Pak Pandi. Kita sebagai manusia itu setiap hari harus wajib senyum itu 5 kali sehari. Kenapa? Itu membuat kita awet muda. Itu kata orang besar ya. Dulu orang besar dan sekarang dia jadi hewan dari situ merangin. Jadi itu kalau bakudanya luar biasa. Mudah-mudahan hari ini bakuda dengan visi keluarkan yang positif kepada rekan-rekan. Itu adalah dan kita tidak pernah kita bilang wah kita ini anak harus ada umum meski anak soleh tidak tahu kesolehan kita itu hanya Allah. Nanti kita melakukan yang terbaik. Jadi supervisi saya terhadap kita sekian dan saya paling menghimbau untuk puja, rutin jangan bosan belajar, jangan bosan berubah. Kita tidak akan bisa sukses perubahan kalau kita tidak berubah diri kita sendiri baru kita bisa berubah. Yang paling kita sekedar sharing aja nanti penting yang pernah ada kata ini kata malas untuk mau belajar. Makanya kata orang besar ketika kita tidak mau belajar berarti kita memiliki masa lalu. Ketika kita mau belajar kita memiliki masa depan. Saya juga terima kasih banyak sama Bunda Puja. Jadi selama ini saya juga banyak belajar dari Bunda Puja. Jadi kita sama-sama sharing gitu. Media kreatif Bunda Puja keren Biasa, juga ya. ya. Saya juga banyak belajar sama Bunda Puja Pak. Jadi metode paling dari ini buat media kreatif buat pembelajaran cuma punya itu di kelompok luar biasa responnya. Padahal Bunda Rini tetap kolaborasi dengan dirinya dengan kawan di situ. Banyak juga
juga ilmu dari punya buat editing ya Pak. Jadi kami saling Ya, melengkapi. Sekarang kan saling udah berpartner nih di kelas 2. Iya. Saling di kelas itu jadi mana proses di kelasnya bisa habis semuanya ya. Dan alhamdulillah jauh ini aman ya Bun ya. Sudah ini. Biasalah kalau Ada seperti chemistry. itu kan kita saling asasi saling berbagi gimana kekurangan kita bukan jadi kekurangan kita, tapi kekurangan kita itu jadi motivasi kita untuk berubah. Jadi intinya seperti ini, kita dengan teman, apalagi Mbak Ridin dulu waktu itu tidak, wah itu masa ibu saya itu mitra. Ketika kita buat mitra, orang itu tidak akan pengen jauh dari kita, dia pengen dekat terus sama kita. Ini dilakukan oleh ini dengan website di sini dengan yayasan ini luar biasa. Chemistry